Charlie Puth membuka kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini dalam Smart Happiness. Dan judul lagu ini sangat tepat sekali untuk mengantarkan kita untuk membahas mengenai sebenarnya masih dibutuhkan gak sih, penting gak sih, gitu, relevan gak sih, perlu nggak sih setiap kita ini membahas mengenai personal branding? Apakah personal branding ini semata-mata hanya kebutuhan mereka yang ada di area public figure atau sesungguhnya setiap kita membutuhkan ya? Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Semangat hari Jumat menuju weekend ya. Saya Lanur Lija, pagi hari ini menemani motivator nasional di bidang leadership and happiness, narasumber kesayangan kita, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Alhamdulillah penuh syukur, penuh warna. Nah, sehat selalu ya. Sehat selalu. Ya. Kita mesti waspada nih Pak Arfan ya, karena COVID kembali muncul lagi ya. Artinya kasusnya ada peningkatan. Jadi rasanya kita perlu mengingatkan kita semuanya untuk juga menjaga prokes begitu. Betul Mbak Ola. Betul. Ya. Pak Arfan, dari lagu The Way I Am from Charlie Puth, di bagian mana yang Pak Arfan ingin memberikan penekanan? Lagunya ini menghentak banget loh pagi ini. Ya. Jadi rasanya mungkin juga bukan hanya musik, tapi juga kata-katanya ada yang langsung jeder begitu ya. Silakan Pak Arfan. Ya. Terima kasih banyak Bola. Ini lagu yang bagus sekali dari Charlie Puth, dan ini bisa mengantarkan kita untuk masuk ke dalam topik yang juga sangat menarik mengenai personal branding nih ya. Ya. Jadi dia bilang begini. Maybe I'm get a little anxious. Mungkin aku akan sedikit galau. Maybe I'm get a little shy. Mungkin aku akan sedikit malu. Cause everybody trying to be famous. Karena setiap orang berusaha untuk menjadi orang yang terkenal. And I'm just trying to find a place to hide. Dan aku hanya berusaha menemukan tempat untuk bersembunyi. Ya. Kemudian dia bilang, all I wanna do is just hold somebody. But no one ever wants to get to know somebody. Yang ingin kulakukan hanyalah mendekap seseorang, tapi tak ada yang ingin mengenal seseorang. I don't even know how to explain this. I don't even think I'm gonna try. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku bahkan tidak berpikir akan mencobanya. Ya, tapi kemudian dia mengatakan, and that's okay, I promise myself one day. Tapi tidak mengapa, aku berjanji pada diriku sendiri suatu hari nanti, I'm tell them all, aku akan beritahu mereka semua, ya, akan ku beritahu kalian semua bahwa you could either hate me or love me. Kalian semua boleh membenciku atau menyukaiku, but that's just the way I am. Ya. Tapi beginilah aku apa adanya, ya. Jadi ini keinginan seseorang untuk mengungkapkan dirinya, Mbak. Ya. Menyatakan pada dunia gitu. Awalnya dia ragu-ragu, bagus nggak ya gitu. Aku kan tidak ingin jadi orang terkenal gitu. Aku hanya ingin jadi orang biasa saja. Tapi lama-lama dia melihat ada sebuah kebutuhan nih ternyata nih, bahwa dia perlu mengungkapkan dirinya kepada seluruh dunia. This is just the way I am. Inilah aku apa adanya. Nah, ini bisa mengantarkan kita nanti kepada personal branding, Mbak Ola. Oke. Pak Arfan, dari lagu ini kan dikatakan aku ingin menunjukkan diriku kepada dunia apa adanya aku begitu ya. Ya. Tapi kalau kita ingat lagunya Tulus, katanya jangan cintai aku apa adanya kan gitu. itu nanti kita bahas dalam kesempatan tuh ya. Lain kesempatan ya. Oke. Pak Arfan, bicara tentang personal branding ini, sesungguhnya kalau dari sudut pandang happiness, barangkali dari kalau bicara tentang brand atau branding gitu ya, kan banyak orang salah mengartikan bahwa ini semata-mata hanya merek gitu kan, hanya nama, padahal ini ada di dalamnya ada kedalaman makna. Nah pagi ini mungkin dari sudut yang berbeda, Pak Arfan ingin artinya membukakan gitu ya, bagaimana kita memandang personal branding ini dari sudut pandang semangatnya happiness begitu. Apakah ini dimaknai bahwa kita ingin dikenal sebagai apa begitu atau bagaimana? Silakan Pak Arfan. Very good point Mbak Ola ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Kalau bicara mengenai happiness, itu kita pasti bicara mengenai sesuatu yang ada di dalam diri kita. Ya. Padahal yang namanya personal branding itu seringkali dilihat sebagai sesuatu yang ada di dalam atau di luar, Mbak Ola?
umumnya orang akan mengawali dari di luar sih. Di luar, iya, betul. Jadi nanti kita akan lihat nih, personal branding dari tinjauan happiness akan berbeda dengan personal branding dari tinjauan marketing. Ya. Karena fokus perhatiannya berbeda gitu. Kalau marketing itu melihat personal branding dari bagaimana seseorang dipersepsikan oleh orang lain. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu. Karena katanya dalam marketing, perception is more important than reality. Perception itself is a reality. Jadi persepsi itu jauh lebih penting dari realitas. Bahkan persepsi itu sendiri itu adalah realitas itu sendiri gitu. Nah itu dalam marketing di salah satu jargon yang terkenal adalah seperti itu gitu. Lantas kalau memang seperti itu berarti personal branding itu adalah mindset-nya adalah pakai topeng. Nah, gitu ya. Sehingga akhirnya kita harus selalu berpura-pura gitu untuk menjadi seseorang yang ideal seperti apa. Seseorang yang memenuhi ekspektasi orang banyak gitu seperti apa. Dan disitulah kita akan mengalami yang namanya ketidakbahagiaan. Ya, karena kita di panggung depan akan berbeda dengan kita di panggung belakang. Nah, ini dia. Dan ketika terjadi gap, semakin besar gap yang terjadi antara panggung depan dengan panggung belakang, semakin tidak bahagia kita. Gitu, Mbak. Nah, itu tinjauan marketing seperti itu kalau dilihat dari sudut pandang happiness gitu. Karena happiness selalu melihat segala sesuatu dari kedalamannya, dari perjalanan ke dalam, bukan perjalanan keluar gitu. Tapi ternyata nanti ada hubungannya juga gitu antara personal branding yang dilihat dari sudut pandang marketing maupun personal branding yang dilihat dari sudut pandang happiness. Gitu. Baik, Pak Arfan, saya mengenal ada banyak pakar branding yang rasanya mungkin frekuensinya sebenarnya sama nih dengan Pak Arfan ya. Yang melihat bahwa branding itu bicara tentang makna, bicara kita ada manfaat nggak sih, ada value nggak sih yang bisa kita berikan kepada masyarakat ya, kepada orang lain ya. Nah, nanti kita akan gali bagaimana kalau tadi Pak Arfan mengatakan ini bicara tentang ruang dalam yang tergambar keluar dan orang bisa menangkap itu. Bagaimana kita menemukan? Karena kadang-kadang kita merasa bahwa aku kayaknya nggak punya apa-apa deh, ya nggak ada yang bisa ditunjukkan gitu. Nanti kita mintakan itu dari Pak Arfan, Semarisena dan juga sahabat yang bergabung. Saya yakin semalam ini soalnya banyak yang WhatsApp saya, Mbak Ola, saya pengen daftar di acara tanggal 23 Juni. Oh iya. Tapi saya sengaja saya menunggu di jamnya Pak Arfan aja supaya saya dapat buku katanya dari Pak Arfan. Oke. Baik, kita gelar ya. Jadi 1 jam ini silahkan buat 5 orang pendaftar pertama ya. Kita akan mendapatkan bukunya Pak Arfan. Jadi ayo buruan, di kapasitas pagi hari ini kami sediakan ada 5 buah buku ya buat Anda yang mendaftar buat acara kami di tanggal 23 Juni. Acara apa itu? Itu adalah Smart Business Lunch Anniversary Edition ya. Ini adalah kolaborasinya Smart FM dan Hotel Borobudur Jakarta. Acaranya apa? Sekedar perayaan ulang tahun? Ya tentu saja enggak gitu ya. Karena ada banyak narasumber yang hadir, Anda bisa tinggal, bisa bareng bersama dengan narasumber. Bahkan Anda juga akan bisa mendengarkan materi yang keren banget dari Pak Arfan. So, tunggu apa lagi ya? Daftar Anda, partner Anda, rekan Anda ke 0813 3250 3717 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kami jeda sesaat untuk beberapa informasi berikut. Smart Happiness. Anda ingin menjadi leader yang selalu happy? Ikuti berbagai workshop yang menarik dari Arfan Pradiansyah, Motivator Nasional Leadership and Happiness. Pertama, Installing Optimism, menginstal optimisme untuk mendapatkan apapun yang Anda mimpikan. 2. Anger Management, menyadari marah itu penting dan leader perlu mengelola kemarahan dengan efektif. 3.
Happiness in Difficult Times. Bagaimana menghadapi situasi yang sulit dengan tetap mempertahankan kebahagiaan. 4. The 7 Laws of Happiness. Dapatkan 7 rahasia untuk menciptakan kebahagiaan di rumah dan di tempat kerja. Segera daftarkan diri Anda ke ILM ke 0812 12345 949 0812 12345 949. Happiness, kunci kemenangan 2022. Setelah sukses dengan 4 klaster sebelumnya, The Zora yang merupakan kolaborasi Sinar Maslen dan Mitsubishi Corporation memperkenalkan klaster terbaru, Cluster of Perfection yang mengusung konsep Luxury in Harmony, yaitu klaster Kanade. Klaster Kanade, klaster terakhir di The Zora, seluas 19 hektar yang merupakan ultimate klaster The Zora, didesain lebih fungsional namun tetap mengusung high-tech, high-spec, dan high-quality. Klaster Kanade memiliki 3 tipe 8, tipe 10, dan tipe 12 dengan tetap mempertahankan komposisi 3 lantai sehingga cocok menjadi rumah untuk 3 generasi. Klaster Kanade juga dilengkapi fitur double volume ceiling yang berfungsi meningkatkan kualitas sirkulasi udara, videocom yang terkoneksi dengan gate, smart home system, serta memiliki low emissivity glass, dapat mereduksi panas hingga 30%, lebih sehat dan hemat energi. Segera miliki unit terbatas di klaster Kanade, hanya dipasarkan 56 unit di tahap pertamanya. Hubungi 021 2958 0089 atau follow Instagram The Zora @thezorabsd, website www.thezora.com, Facebook The Zora's Resident BSD City. Jadi tunggu apa lagi? Segera booking unit pilihan Anda. The Zora, Beauty of Balance. Apakah Anda termasuk orang-orang yang beruntung? Bisa ketemu deretan narasumber Smart FM yang super keren dan sukses di bidangnya masing-masing. Untuk berjumpa dengan mereka pasti tidak mudah, karena jadwal mereka yang sangat padat. Untuk mengundang mereka menjadi pembicara di tempat Anda, harus menyiapkan kocek lebih dari 50 juta. Tapi bersama dengan Smart FM, Anda cukup menyiapkan Rp500.000 saja. Iya, benar, Rp500.000. Sudah termasuk makan siang bersama-sama di Hotel Bintang 5, Hotel Borobudur, Jakarta. Anda akan mendapatkan materi dari berbagai narasumber plus goodie bag serta door prize. Hayo, tunggu apa lagi? Segera ya amankan tempat Anda. Hubungi 0813 3250 3717 0813 3250 3717. Smart Business Lunch Anniversary Edition kerjasama Smart FM Jakarta dan Hotel Borobudur Jakarta, didukung Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Samco Pharma, dedicated to your better life. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda bersama-sama dengan kami di pagi hari ini dalam Smart Happiness ya. Dan ada pertanyaan yang kita harus jawab bareng-bareng nih. Personal branding itu perlukah begitu ya kalau dari sudut pandang happiness? Silakan Anda boleh kita artinya kita ajak berbincang pagi ini dengan satu pertanyaan. Anda di lingkungan Anda itu dikenal sebagai sosok apa sih? Dikenal sebagai sosok yang kayak apa sih begitu? Ada mungkin di antara Anda yang dikenal, wah kalau nggak ada kamu nggak rame misalnya gitu ya. Atau ada yang dikenal sebagai, wah kalau dia nih semua pasti beres misalnya. Atau Anda dikenal sebagai sosok yang murah hati gitu ya. Wah kalau ada ibu ini atau bapak ini begitu ya, itu pasti selalu mau menolong misalnya. Atau Anda dikenal atau ada orang yang Anda kenal, wah itu kosong bunyi nyaring gitu ya, hanya keren di permukaan, tapi begitu diajak berkolaborasi atau apa begitu kok kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain misalnya. Silakan Anda boleh sharing ya di 0812 11 12 9510. Ini juga mungkin pertanyaan yang sangat basic mendasar, kita kenal nggak diri kita? Kita kenal juga nggak sih diri kita di persepsi atau disebut atau dikatai apa sih oleh orang-orang di sekitar kita begitu ya. Oke, baik. Pak Arfan, kita sambung perbincangannya, bahasannya begitu. Pak
Pak Arfan, kalau bicara tentang personal branding kan tadi di sesi sebelumnya Pak Arfan mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan personal branding cenderung terlihat yang di luar ya. Sementara kalau happiness bicara tentang sesuatu yang ada dari dalam. Tapi ini akan berkaitan. Nah, Betul. bagaimana sih kita bisa menemukan makna di dalam diri kita sehingga kita punya sesuatu yang bisa kita deliver gitu ya ke orang di luar diri kita. Bagaimana menemukannya? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi yang pertama kita harus mengubah mindset kita mengenai yang namanya personal branding itu sendiri. Ya, personal branding itu seringkali hanya dilihat sebuah tools untuk memasarkan diri kita, gitu ya. Dan itu benar. Dan itu benar sekali ya. Tidak ada yang salah ya, Pak Arfan ya? Tidak salah. Nanti marketing dan happiness akan ketemu nanti nih. Ketemu. Oke. Ya, tapi memang sudut pandang marketing selalu melihat ya bagaimana seseorang itu muncul di benak publik gitu ketika namanya disebut. Kan itu yang namanya personal branding kan. Jadi kalau disebut Ola Nurlija gitu. Nah, kira-kira apa tuh? Kesan dari teman-teman di Smart FM apa tuh? Nah, kan macam-macam tuh kan. Nah, itulah yang namanya personal branding. Bahkan personal branding itu adalah kesan yang muncul di benak orang lain ketika nama Anda disebut dan Anda tidak ada di situ. Betul. Gitu ya. Betul. Kalau kita masih ada di situ kan orang menyampaikan yang baik-baik tentang kita kan. Betul. Akan yang bagus-bagus aja ya, Pak. Bagus ya, gitu ya. Nah, jadi yang namanya personal branding ini sesungguhnya bukan hanya untuk para tokoh loh. Bukan hanya untuk public figure. Tetapi sesungguhnya setiap orang itu harus menyadari yang namanya personal branding ini. Karena mau tidak mau, kita selalu terkait dengan personal branding ini. Dan sadar atau tidak sadar, Mbak Ola, kita sudah membentuk sesungguhnya personal branding kita. Seperti yang Mbak Ola tadi bilang kan, oh, kalau nggak ada lu nggak rame. Ah, itu personal brandingnya mungkin. Gitu ya. Oh, ini orang yang selalu kalau kerja itu berkomitmen. Ya, ini orang yang bisa dipercaya, itu kan personal branding. Ini orang yang semuanya cepat gitu ya. Dia orang yang orang kerja deh. Semua kalau diserahin ke dia pasti beres. Itu kan namanya personal branding. Jadi personal branding ini terkait juga dengan kepercayaan orang lain kepada kita gitu. Ya. Nah, jadi yang ingin saya katakan, personal branding itu sesungguhnya bukan hanya milik orang-orang tertentu, tapi milik kita semua. Kita semua bahkan sudah menciptakan selama ini tanpa kita sadari ya. Kita sudah membangun ini personal branding kita tanpa kita sadari. Nah, sekarang dengan adanya talkshow ini, mudah-mudahan kita akan lebih sadar ya ketika kita membangun personal branding kita akan lebih sadar bahwa itulah sebetulnya kesan yang ingin kita ciptakan kepada orang lain. Nah, tetapi yang lebih penting daripada itu, Mbak Ola, sesungguhnya personal branding ini adalah perjalanan ke dalam. Jadi personal branding itu sebetulnya ada dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan yang dari luar ke dalam. Pendekatan kedua, pendekatan dari dalam keluar. Gitu. Kalau dari luar ke dalam, itu namanya topeng, Mbak Ola. Jadi ini ada topeng-topeng nih, gitu ya. Saya sebetulnya nggak seperti itu. Tapi ekspektasi masyarakat, ekspektasi rekan kerja, ekspektasi atasan, ekspektasi keluarga, saya seperti itu. Maka saya membangun personal branding, memberikan janji-janji gitu ya, mengenai manfaat yang bisa saya berikan kepada komunitas saya. Itu namanya pendekatannya dari luar ke dalam. Itu kita harus selalu pakai topeng tuh. Itu yang membuat kita tidak bahagia gitu. Tapi personal branding yang benar menurut saya adalah dari dalam keluar. Dalamnya ini perlu kita beresin dulu. Gitu ya. Nah, bagaimana cara membereskan ruang dalam? Kita harus masuk ke dalam diri kita dan mengenali siapa diri kita. Siapa diri kita? Untuk apa sebenarnya Tuhan mengirimkan kita ke dunia ini? Dan apa keunikan kita? Bisakah kita menggambarkan keunikan kita dalam katakanlah 3 kata? Bisa nggak? Kalau saya tanya ke Mbak Ola deh, nah, ini mewakili smart listener nih. Kalau Mbak Ola saya tanya Mbak, apa 3 kata yang menggambarkan keunikan Mbak Ola? Plan Nurlija gitu ya, apa itu? Energik,
Ya, energik, terus full intention, ya. Full intention. Terus kemudian Full attention bersahabat. ya. Maksudnya full attention. Energik, antusias, bersahabat. Itu dia. Energik, jadi selalu semangat gitu. Kemudian antusias, ya. Ya, kemudian bersahabat. Nah, nanti ya itu kan dari hasil perenungan ya. Ya. Itu kan dari hasil perenungan. Kemudian nanti kita harus lakukan audit nanti. Namanya adalah gitu ya. Audit branding ya. Jadi branding itu, brand itu harus selalu diaudit. Bener nggak ya? Nah, kita cek ke rekan-rekan di kantor gimana. Bener nggak yang namanya Ola Nurlija itu orang yang selalu energik, antusias dan bersahabat. Nah, nanti ada penilaiannya tuh. Kita cek lagi nanti. Dicek di bukan hanya di rekan kerja tapi di kalangan Kompas Group, Kompas Gramedia Group. Terus juga di kalangan keluarga juga kita cek bener nggak, ada nggak 3 itu. Nanti akan ketemu itu yang namanya audit gitu. Tapi itu soal nanti. Yang paling penting adalah kita menemukan dulu saya ini seperti apa ya gitu. Kemudian setelah saya tahu saya siapa, nah kemudian saya berarti tahu apa value saya. Nah itu personal branding selalu bicara mengenai value. Apa value saya? Ya. Berarti value saya itu tiga itu. Apa benefit? Nah, apa benefit yang bisa saya janjikan untuk orang-orang yang berinteraksi sama saya? Apa benefitnya? 3. Apa namanya tadi? Energik. Iya. Antusias. Dan bersahabat. Ya. Gitu ya. Jadi saya berani menjanjikan bahwa semua orang yang berinteraksi dengan saya itu akan selalu energi. Selalu mendapatkan transfer energi, ya gitu ya. Selalu bersemangat, selalu positif, tapi juga bersahabat. Nah itu. Jadi dimulai dari menemukan diri sendiri dulu, kemudian kita jadi tahu value kita, benefit kita, manfaat yang kita berikan untuk orang lain. Nah kemudian baru kita rumuskan itu dalam sebuah tagline begitu, yang kemudian nanti kita harus lakukan evaluasi. Itulah yang namanya audit tadi itu, Mbak Ola. Ya. Baik, Pak Arfan, apa yang terjadi ini kan mungkin seringkali orang jadi terbentur ya ketika kita misalkan berhasil menemukan diri sendiri. Tadi saya misalkan, saya ambil contoh saya lah begitu ya, energik, antusias, bersahabat. Oke, ini menemukannya ya lewat apa sih respon-respon orang nih selama ini begitu ya, kalau ketemu dan sebagainya, sehingga kemudian bisa merumuskan itu. Tapi ada orang yang, atau kita, kebanyakan dari kita, ketika kita diminta untuk coba sebutkan 3 kata yang menggambarkan dirimu, misalkan seperti itu khawatir nanti dianggap sombong nih, nanti dianggap takabur, atau aduh kan yang bisa menilai kita kan sebenarnya hanya orang lain ya, bukan kita. Nah, bagaimana dengan pandangan yang seperti ini, Pak Arfan? Nanti kita bahas ya, Pak Arfan ya, di sesi berikutnya. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kami jeda sesaat dan kami ajak kembali ya kabar gembira yang tanggal 23 kami akan gelar. Ini saya nggak mau tahan-tahan kabar gembiranya. So, ayo yang semalam janji di jamnya Pak Arfan, Mbak Ola, saya mau daftar, mau dapat buku. Pergunakan kesempatan pagi ini ya, buat 5 orang nanti yang mendaftar, itu akan mendapatkan buku dari Pak Arfan. Koleksinya banyak loh, dan koleksi di Smart FM juga beragam nih ya judul-judulnya. Silahkan Anda dapatkan informasi lengkapnya ke 0813 3250 3717. Sekali lagi ke 0813 3250 3717. Kami jeda sesaat. Smart Happiness. Tahukah Anda satu kunci untuk sukses di tahun 2022 ini? Kemampuan? Bukan. Pengalaman? Bukan. Networking? Juga bukan. Semua hal itu akan kalah dengan satu hal ini, optimisme. Orang yang optimis sangat yakin akan berhasil, karena itu ia akan berjuang sekuat tenaga serta mengerahkan kemampuan terbaiknya. Ingin menjadi orang yang benar-benar optimis? Ikuti Installing Optimism bersama Arfan Pradiansyah, motivator nasional Leadership and Happiness. Segera daftarkan diri dan tim Anda ke ILM di 0812 12345 949, 0812 12345 949.
installing optimism. Capai target di era new normal. Hai sahabat Paramount, sukses dengan Maggiore Square dan Maggiore Grande. Paramount Land kembali mempersembahkan sebuah area komersial terbaru yang saat ini menjadi bahan perbincangan. Strategic Business Park in Gading Serpong, Maggiore Junction. Lokasi yang super strategis, tentunya berada di jalur utama perbatasan Gading Serpong dan PST, dikelilingi lebih dari 40 klaster yang sudah terhuni, pusat kuliner, apartemen, sekolah ternama, dan perkantoran, dan dilalui lebih dari 6.500 mobil per jam. Perfect bukan? Dengan konsep modern, ruko 2 dan 3 lantai berdesain eksklusif dan kekinian akan diramaikan oleh anchor tenant terkenal dan dikelilingi bisnis love. Maggiore Junction menjadi destinasi dan trendsetter dan tentu menjadi super investasi untuk kemajuan usaha Anda. Makin perfect bukan? Jadi tunggu apa lagi? Miliki segera unitnya sekarang. Untuk info lebih lanjut hubungi 021 542 00999. Sekali lagi 021 542 00999. Maggiore Junction terkini dari Paramount Land. Smart FM Business and Inspiration, dapatkan inspirasi yang akan membuat hidup Anda lebih berkualitas. Bersama kami mulai dari pukul 11 siang. Dimulai dari Smart Parenting di hari Kamis. Poinnya di situ adalah kita memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab. Jumat, Smart Woman. Nah, kalau kita mengukur keberuntungan orang lain dengan keberuntungan kita, kebetulan gap-nya nggak sama gitu kan, atau kita jauh dari apa yang didapatkan oleh orang lain, kita tidak akan pernah puas gitu kan. Pastikan Anda menyimak Inspirasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih untuk Anda semuanya yang pagi hari ini bergabung dalam Smart Happiness. Personal branding itu perlu nggak sih gitu ya? Kalau menurut saya pribadi ini sangat penting banget karena ini bukan cuma sekedar apa yang orang persepsi tentang kita, tapi sebenarnya apakah kita bermakna dan punya value ketika kita hadir di tengah-tengah banyak orang, bawa solusi atau bawa masalah nih. Ya. Betul sekali Mbak Ola ya. Nah, Pak Arfan, kalau kita ditanya gitu ya, coba sebutkan 3 hal tentang dirimu yang itu kan kadang orang suka, aduh kayaknya enggak deh kayak nanti malah dianggapnya sombong atau malah dianggapnya nggak mungkin lah saya bisa ngelihat diri saya, yang bisa itu kan orang lain. Nah, bagaimana Pak Arfan menanggapi pemikiran yang seperti ini dan apa yang harus kita perbaiki tuh dari pandangan yang seperti itu? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi kita harus jadi orang yang bersyukur Mbak Ola. Oke. Dan ciri orang yang bersyukur adalah berani menyebutkan apa yang sudah kita terima, ya, berkah-berkah yang sudah kita terima gitu. Ya. Iya kan? Kalau misalnya Mbak Ola memberikan hadiah kepada saya, kan nggak apa-apa dong kalau saya bilang kepada orang lain bahwa oh, saya dapat ini dari Mbak Ola gitu. Bukan bermaksud sombong kan? Apa yang mau disombongkan juga, wong saya dapatnya dari Mbak Ola kok. Iya kan? Iya. Ini saya baru dikasih handphone nih sama Mbak Ola, gitu kan? Boleh dong saya sampaikan kan? Jadi itu sebetulnya memberikan kredit kepada Mbak Ola sebagai pemberi, bukan kepada saya sebagai penerima, bener nggak? Oke. Iya kan? Ini saya dapat hadiah loh, saya dikasih handphone sama Mbak Ola nih, smartphone. Itu kreditnya saya berikan untuk sang pemberi, bukan kepada saya yang menerima. Saya nggak berhak mendapatkan apapun, dong. Saya cuma nerima kok gitu. Nah, jadi mindsetnya harus seperti itu Mbak Ola. Kalau tadi Mbak Ola menyebutkan saya adalah orang yang energik, nah, saya adalah orang yang antusias, saya adalah orang yang bersahabat. Itu kan Mbak Ola menerima apa istilahnya itu? Fitur-fitur seperti itu kan dari Tuhan ya. Betul. Bakat seperti itu kan dari Tuhan, bahwa saya ingin memberikan value dengan kehadiran saya di dunia ini dengan memanfaatkan bakat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada saya. Saya adalah orang yang energik, saya adalah orang yang antusias, yang selalu optimis, selalu positif,
Saya adalah orang yang bisa didekati oleh siapapun. Saya bukan orang yang angker, gitu ya. Saya orang yang mau bicara dengan siapapun. Nah, itu kan sebetulnya adalah ekspresi dari rasa syukur kita, Mbak Ola. Dan sebetulnya Mbak Ola tidak berhak mendapatkan kredit apapun dari 3 sifat baik itu, karena itu merupakan karunia Allah. Yang harusnya dapat kredit adalah yang memberi. Yang Tuhan, memberi. iya dong. Ya. Jadi Oke. buat apa sombong gitu? Buat apa berpikir seperti itu gitu? Justru Ya. tanda orang yang bersyukur adalah ketika kita mau terang-terangan menyampaikan apa yang diberikan oleh sang pemberi kepada kita. Itu Mbak Ola. Oke, Pak Arfan, apa sih sebenarnya kalau dari sudut pandangnya happiness ya? Tadi kan kalau kita mengatakannya manfaat besarnya adalah kita mendapatkan kebahagiaan, selesai dong ntar ya obrolannya gitu. Tetapi sesungguhnya apa sih hal positif atau hal yang baik begitu ketika kita membangun personal branding diri kita nih gitu? Ya artinya dari sudut pandang happiness begitu ya. Kalau tentang produk, itu produk jadi laku, itu produk jadi banyak orang yang percaya, terus kemudian dia akan repeat order dan seterusnya. Nah kalau diri kita bagaimana Pak Arfan? Silakan. Sama Mbak Ola. Ya kita Sama, banyak ya. dicari orang, iya kan? Oke. Banyak diminta bantuan oleh orang lain. Kan yang namanya bisnis itu adalah apa? Bisnis adalah terjadi ketika ada orang minta bantuan kita kan? Betul. Ya. Jadi kalau orang minta bantuan kita tapi orang itu tidak tahu benefit kita apa, value kita apa, ya repot gitu. Nah, jadi kita harus lihat ada sebab, ada akibat. Nah, bahwa kemudian produk kita laku, jualan kita laku, diri kita banyak dicari orang, itu adalah akibat. Itu adalah akibat dari benefit, dari manfaat, dari value yang kita berikan kepada dunia gitu. Ya. Nah, tugas kita adalah menyadari apa sih value kita, apa sih manfaat kita. Kita harus menyadari itu. Kenapa? Tanpa menyadari value kita, benefit kita, manfaat kita, kita tidak bisa menjadi orang yang bahagia gitu. Jadi kita hanya bisa menjadi orang yang bahagia kalau kita tahu kita itu dititipkan oleh Tuhan itu apa gitu. Apa yang dititipkan Tuhan kepada kita itu apa. Nah, personal branding adalah sebuah cara untuk melihat ke dalam dan mengumpulkan itu. Apa ya yang dititipkan Tuhan kepada saya ya? Oh iya ya. Energi yang luar biasa. Dan tidak semua orang bisa punya energi yang seperti itu. Antusiasme, selalu positif melihat apapun. Bersahabat, tidak semua orang bisa seperti itu. Nah, itu yang dititipkan kepada saya. Dan itulah yang ingin saya buktikan, saya berikan kepada dunia, supaya nanti ketika saya kembali kepada Tuhan, kontrak kita habis di dunia ini kan kontrak kita kan nggak lama nih. Kontrak kita habis, kemudian saya harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan, saya memastikan bahwa saya sudah menjalankan itu gitu. Oke. Jadi itu adalah sebetulnya personal branding itu adalah bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Lebih jauhnya, ya, lebih jauhnya itu ya Pak Arfan, untuk pertanggungjawaban kita, ya, oke. Dan merumuskan itu Mbak Ola adalah langkah pertama. Ya. Jadi merumuskan itu semacam counting blessing sesungguhnya. Ya. Menghitung berkat saya apa nih? Iya, ada 3 nih. Rumuskan dalam 3 hal gitu supaya gampang diingat baik oleh orang lain maupun yang paling penting oleh diri Anda sendiri yang mengingat itu. Ya. Baik, Pak Arfan, ini saya ketika semalaman berpikir tentang personal branding, sebenarnya perlu nggak sih? Wah, ini bahkan sangat perlu banget ya dalam pribadi, kalau dalam pandangan saya gitu. Karena kalau tadi Pak Arfan mengatakan menggarisbawahi ini bagus banget ya, smart adalah bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan kalau kita nanti dipanggil. Karena kita akan ditanya gitu ya, apa yang sudah kamu lakukan gitu. Nah, itu pasti. Dan kalau dalam iman percaya kami nih Pak Arfan, bahkan itu tertulis gitu ya. Kalau kita dipanggil dan kita kemudian mendapat gelar baik sekali pekerjaanmu di dunia. Wah, itu adalah paripurna dari personal branding yang husnul khotimah Mbak Ola. Husnul khotimah istilahnya ya. Iya kan? Kalau gitu sebenarnya personal branding yang harus kita kejar dari sudut pandang happiness ya itu tadi ya, husnul khotimah tadi itu. Husnul khotimah. Oke. Baik, Pak Arfan ini ngebangunnya gimana sih gitu ya? Apa saya harus menjadi orang yang religius? Harus menjadi orang yang baik begitu?
mungkin orang akan mengatakan tapi kan orang itu, tapi kan dia gitu ya. Masa saya yang harus mengalah terus, masa saya yang harus baik terus begitu. Pak Arfan, monggo. Ya, boleh kami terima kasih Mbak Ola. Untuk jadi orang yang religius, buat saya itu menjadi terlalu rumit gitulah ya. Oke. Menjadi orang yang baik terlalu panjang jalannya. Gitu ya. Ini aja deh. Untuk bisa husnul khotimah itu tadi, langkah pertamanya apa sih? Kenali dirimu. Itu aja. Kenali dirimu gitu. Orang itu seringkali menganggap pengetahuan yang lebih canggih itu adalah mengenali alam semesta. Iya. Mengenali makrokosmos gitu dengan segala isinya gitu. Alam semesta, galaksi-galaksi, planet-planet. Dan orang merasa bangga gitu kalau sudah punya pengetahuan mengenai itu. Padahal sesungguhnya pengetahuan yang paling penting itu adalah tentang diri kita sendiri. Itu namanya bukan makrokosmos tapi mikrokosmos. Bahkan ada seorang filsuf yang mengatakan, orang yang tahu segala sesuatu tentang alam semesta tetapi tidak tahu apapun mengenai dirinya, itu sesungguhnya tidak tahu apa-apa. Gitu ya. Nah, jadi PR kita sesungguhnya dalam hidup ini cuma satu kok. Kenali dirimu. Kalau selama kita belum mengenali diri kita tidak akan bisa memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena kita tidak tahu kita terbaiknya di bidang apa. Kalau kita tidak tahu kita terbaik di bidang apa, terus kita coba memberikan sesuatu di bidang itu, pasti bukan yang terbaik. Analoginya gini, kalau seekor monyet tidak menyadari bahwa keahlian yang paling bagus bagi dia itu adalah memanjat, gitu ya. Akhirnya dia akan mencoba hal yang lain, misalnya berenang. Dan ketika dia berenang, dia tidak bisa memberikan apapun kepada dunia, karena memang dia diciptakan bukan untuk itu. Sama, seekor ikan juga, kalau dia tidak paham bahwa dia diciptakan untuk ada di dalam air, maka dia akan melakukan hal yang lain, gitu. Dan dia menyangka dengan melakukan hal yang lain itu, dia sudah memberikan kontribusi kepada dunia. Itu Mbak Ola. Jadi ini mengenali diri itu adalah agenda, menurut saya ya, agenda yang paling penting sepanjang hidup. Bahkan saya saja yang sudah berusaha mengenali diri, masih berusaha mengenali diri saya lagi gitu. Apalagi gitu. Ya. Itu Mbak Ola. Ya, dan bahkan dengan sederet buku di belakangnya Pak Arfan gitu, itu tuh sebenarnya adalah tools, cara gitu ya, untuk menggali, menemukan diri dan membantu banyak orang menemukan dirinya, begitu ya Pak Arfan. Betul sekali Mbak Ola, betul sekali. Alright. Kalimatnya status tuh, kalimat itu tuh, bagus sekali. Menemukan diri, nah ini, menemukan diri kita dan membantu orang lain untuk menemukan dirinya. Itu kalimat yang luar biasa. Siap. Pak Arfan, kita jeda sebentar ya. Nah, buat Smart Listener, terima kasih banget ya yang sudah bergabung dan sudah daftar. Otomatis Anda yang sudah daftar pagi ini di jamnya Pak Arfan, masih ada waktu 15 menit ke depan, Anda akan mendapatkan bukunya Pak Arfan. Dan seru kan kalau nanti pas berjumpa dengan Pak Arfan, bisa foto-foto, bahkan mungkin berbincang. Rasanya vibe yang positif ini gitu ya, saya nggak mau tahan-tahan, ini beneran banget kalau berjumpa dengan narasumber-narasumber kami ini gitu ya, kita tuh kayak tercengang-cengang gitu. Ini kan biasanya kan hanya talk show ya, 1 jam di studio ketemu seperti ini di Zoom, tapi pada saat kita bersama-sama itu beda banget suasananya, akan jauh lebih ya saya mengatakan kita kayak masuk dalam sebuah ruang gitu ya, yang itu vibe-nya tuh ya gold gitu ya, putih gitu, dan kita kayak tertular begitu. Smart Listener, manfaatkan, gunakan kesempatan ini untuk bergabung di acara yang super keren ini, dan belum tentu juga tahun depan kita adakan, so ayo pergunakan kesempatannya. Yuk dapetin informasinya ya, ke 0813-3250-3717. Sekali lagi ke 0813-3250-3717. Di antara mereka yang mendaftar katanya kepengen banget berfoto bersama dengan Pak Arfan. Yes. Siap. Nanti dengan siapapun narasumbernya, foto langsung dipajang ya, banyak gitu nanti narasumbernya ya. Tapi jeda sesaat Smart Listener untuk satu sesi yang terakhir. Smart Happiness. Mega rilis Summarecon Serpong hadir dengan 3 produk hunian unggulan, yaitu Rainbow Springs Condo Villas, dilengkapi fasilitas seperti Forest Lagoon, Butterfly Park, Fish Pond, dan Yoga Platform. Ada pula Cluster Mozart, hunian premium 2,5 lantai, dilengkapi private pool,
lift, inner courts, skylight, double solar panel, dan smart home system. Klaster Mozart berhadapan langsung dengan Harmony Lake, danau dan taman hijau yang dilengkapi jogging track, bicycle lane, amphitheater, kids feeding birds, floating barbecue pavilion, dan reading zone. Ada juga klaster Leonora dengan konsep real etik baik indoor maupun outdoor area, pencahayaan dan sirkulasi udara optimal. Kesempatan terbatas, dapatkan segera hunian premium di Mega Rilis Summarecon Serpong mulai 10 hingga 25 Juni 2022. Informasi lebih lanjut hubungi Sales Marketing Summarecon Serpong di 0811 1409 008 atau www.summareconserpong.com. Summarecon Serpong, a truly livable city. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, the spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang menyimak perbincangan kami di kesempatan pagi hari. Personal branding itu perlu nggak sih ya? Kami bukan sedang membahas mengenai smart branding, jangan ketuker ya. Kalau smart branding di hari Senin itu bersama dengan Pak Sili dan juga Pak Simo. Nah ini saya juga mau kabarin, mereka itu juga kan hadir. Ada juga ya? Okay. Nah, tuh kebayang nggak? Aduh, ini rasanya sayang banget nih, beneran sayang banget loh smart listener. Anda nggak memaksimalkan kesempatan ini gitu ya, berjumpa dengan sederet narasumber yang vibe-nya positif semuanya. Dan artinya mereka telah melewati banyak perjuangan ya, aral merintah untuk sampai di posisi seperti sekarang ini begitu ya, dikenal sebagai public figure di bidangnya masing-masing. Manfaatin tuh kesempatannya ya untuk dapetin mungkin insight secara langsung pada saat makan bareng gitu ya, nanya dan ngobrol dan sebagainya ya. Nah sekali lagi buat Anda yang ingin sekali ikutan di tanggal 23 dan saya sarankan sih maksimalkan dan manfaatkan kesempatan ini. Bahkan Anda yang mungkin tertarik ingin mengenal Pak Arfan, ingin mengundang beliau ya datang ke perusahaan Anda, memberikan konten yang benar-benar bermakna untuk seluruh karyawan demi kemajuan perusahaan. Nah, ini kesempatan bagus ya untuk bisa touch langsung ya, nggak cuma dengar-dengar via telepon tapi ngeliat, ngobrol langsung gitu kan dengan Pak Arfan, nanti bertukar kartu nama dan sebagainya ya. Silahkan Anda pergunakan kesempatan ini, dicatat nomornya ya ke 0813 3250 3717, sekali lagi 0813 3250 3717. Baik, Pak Arfan, kita sambung bahasannya dan ini ada pertanyaan yang datang dari Pak Rusdi di Yogyakarta, di Gunung Kidul katanya ya. Pak Arfan, apa sih perbedaannya kita membangun personal branding dengan pencitraan? Nah, ini karena dekat-dekat akan masuk ke pemilu nih 2024 ini gitu kan. Nah, ini akan ramai sekali nanti soal pencitraan ini. Silakan Pak Arfan, perbedaannya apa? Terima kasih banyak Bola, ini pertanyaan yang bagus ya. Namun sebelum menjawab pertanyaan ini, saya juga ingin mengajak teman-teman ya, kalau tadi acaranya Smart FM itu di tanggal 23 hari Kamis,
Nah, saya juga punya acara di hari Sabtu, tanggal 25 Juni. Itu namanya workshop Installing Optimism. Bagaimana menginstall optimisme di dalam kepala kita masing-masing, supaya kita benar-benar yakin bahwa kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan gitu ya. Silakan teman-teman yang ingin ikut di tanggal 25 Juni Installing Optimism dari jam 9 sampai jam 12 siang. Silakan daftarkan diri Anda ke 0812 123 45 949. Saya ulang sekali lagi 0812 123 45 949. Jadi 23 kita bisa ketemu, 25 ketemu lagi. Saya mudah-mudahan bisa membooster nih, memberikan booster ya. Semangat kita. Ya. Nah, Mbak Ola, ini pertanyaan bagus sekali ya. Memang menjelang 2024 ini sekarang semua orang, terutama para politisi itu mikirnya adalah bagaimana ini personal branding saya udah bener apa belum? Makanya ada survei di mana-mana. Itu kan sebenarnya adalah salah satu cara untuk melakukan brand audit juga kan begitu. Nah, itu pendekatannya adalah outside in kalau yang seperti itu Mbak Ola. Outside in itu dari luar ke dalam. Ini mindsetnya adalah mindset topeng. Jadi saya harus pakai topeng supaya saya disukai orang. Saya harus pakai topeng. Sehingga orang yang seperti itu ada jarak, ada gap yang sangat besar antara front stage dengan backstage. Antara panggung depan dengan panggung belakang. Nah, padahal semakin besar jaraknya, berarti kan saya tidak menjadi diri saya sendiri kan, saya sedang menjadi orang lain gitu. Nah, semakin besar gap antara panggung depan dengan panggung belakang, maka kebahagiaan kita juga akan semakin mengecil gitu Mbak Ola. Ya. Nah, ini hanya topeng istilahnya. Ini mindsetnya hanya topeng. Jadi kita harus pakai topeng supaya kita disukai orang dan dipilih oleh orang gitu. Nah, kalau personal branding yang benar itu adalah pendekatannya inside out, dari dalam keluar gitu. Jadi saya harus menemukan dulu apa sih keunggulan saya, apa sih kelebihan saya. Saya dikirim Tuhan ini untuk apa gitu. Nah, kemudian setelah saya rumuskan itu sebagai ekspresi rasa syukur kita adalah merumuskan itu. Ini loh yang diberikan Tuhan dan ini yang saya janjikan selama hidup saya ingin jadi orang yang A, B, C. Nah, itu. Nah, ini yang akan saya berikan kepada orang-orang yang berinteraksi dengan saya. Seperti tadi, energik, antusias, bersahabat. Nah, gitu ya. Jadi, itulah yang nanti akan saya pertanggungjawabkan nanti kepada Tuhan. Dan saya membayangkan nanti ketika saya meninggal dunia itu, Tuhan menepuk bahu saya gitu. Kan? Mission accomplished, kata Tuhan. Gitu. Ya, dan itulah yang saya maknai sebagai yang namanya husnul khotimah itu, Mbak Ola. Oke. Siap. Jadi jauh nih branding sampai ke husnul khotimah. Husnul khotimah. Karena ujung itu kan sebenarnya yang kita butuhkan ya. Tapi Pak Arfan begini, kalau kita lihat kenyataan di lapangan ya, kenapa banyak orang-orang yang hebat ya, orang-orang yang artinya dari sikap, perbuatan patut menjadi teladan gitu ya. Ini nggak pakai, kayaknya senyap, diam, tapi kok kayak banyak atau sangat impactful begitu yang dilakukan. Sementara ada yang sudah jor-joran gitu ya, udah mungkin bikin kartu nama atau apalah begitu ya, segala bahan promosi dilakukan, tapi kok malah justru kosong ya. Apakah ini perbedaan orang yang makin berisi itu makin ya kayak padi ya, makin berisi makin berunduk begitu, justru yang kalau tong kosong makin nyaring. Bagaimana tanggapan Pak Arfan hal ini? Ya, itu benar ya Mbak Ola ya. Jadi kita seringkali kan begitu ya. Jadi semakin berisi semakin merunduk gitu. Tetapi yang ingin ditambahkan dengan personal branding ini adalah jangan sekedar merunduk gitu. Tapi Anda harus merumuskan value Anda. Ya. Anda kan bagus ya, sudah punya kesadaran gitu bahwa hidup ini adalah untuk bermanfaat bagi banyak orang dan seterusnya gitu. Nah, jangan sekedar seperti padi yang merunduk gitu. Nah, yang ingin ditambahkan dari personal branding ini adalah kalau Anda sudah tahu mengenai keunggulan, keunikan Anda dan hadiah terindah yang diberikan Tuhan kepada kita itu kita sudah tahu, rumuskan itu. Itu namanya personal branding dan itulah sesungguhnya adalah bentuk rasa syukur kita kepada Sang Pemberi gitu. Dan itu juga nanti ketika kita merumuskan, Mbak, percayalah, itu akan menjadi kompas, Mbak. Kompas untuk menunjukkan kepada kita nanti mana yang penting, mana yang nggak penting. Gitu. Tanpa personal branding,
kalau saya tidak merumuskan personal branding, Mbak, maka saya akan menganggap semua isu itu penting. Dan saya akan menulis di Facebook saya atau di Instagram saya berkaitan dengan semua isu yang saya anggap penting. Padahal sesungguhnya kalau saya punya personal branding, saya tahu, oh, tidak semua isu harus kamu bahas, Van, gitu. Tidak semua isu, kamu hanya membahas isu-isu yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan apa istilahnya, value yang kamu berikan, benefitmu, bukan semua isu. Ada teman saya, Mbak Ola, yang semua isu dibahas gitu. Sampai akhirnya orang tidak tahu lagi apa manfaat yang kamu berikan kepada dunia gitu, karena semua isu dibahas. Nah, dengan adanya personal branding ini kita jadi fokus. Oh, saya hanya membahas isu yang berkaitan dengan leadership di perusahaan dan happiness. Bagaimana caranya orang bisa lebih bahagia ketika dia memasuki ruang dalam hidupnya gitu. Itu aja. Nah, saya tidak akan membahas hal-hal yang lain yang tidak ada kaitan dengan itu, kaitan dengan politik dan sebagainya. Itu bukan value yang bisa saya berikan gitu kepada dunia. Baik. Pak Arfan, very clear. Ya, Pak Arfan, ini yang terakhir ya sebelum kita menutup perbincangan kita, saya ingin menyapa Anda semuanya juga yang menyaksikan kami melalui YouTube. Pagi hari ini sangat padat merayap di YouTube ya, walaupun kayaknya sedang sangat menikmati sekali penjelasan Pak Arfan. Pak Imtab, terima kasih sudah bergabung ya. Pak Arfan pernah dalam sebuah perbincangan kita, Pak Arfan mengatakan nggak cukup loh jadi orang baik. Jadi orang baik itu baik gitu ya. Tetapi kalau orang tidak tahu kamu baik gitu kan, nah ini kan akan tidak berguna. Nah, bagaimana supaya orang di sekitar kita tahu tentang value kita, tentang apa yang tadi Pak Arfan sampaikan? Bagaimana caranya? Silakan, Pak. Very good question. Ini statement yang bagus sekali ya. Jadi orang baik itu tidak cukup. Karena tidak semua orang baik itu bermanfaat. Oke. Iya kan? Iya. Bagaimana mungkin kita bisa jadi orang yang bermanfaat kalau orang tidak tahu apa yang mereka bisa manfaatkan dari kita? Ya. Nah, tujuan dari personal branding itu adalah menunjukkan pada orang lain, kamu bisa manfaatkan saya untuk ini. Gitu. Saya siap dimanfaatkan gitu. Jadi, jadilah orang yang siap untuk dimanfaatkan, Mbak Ola. Nah, ini kalimat ini juga banyak orang yang kemudian ragu-ragu gitu. Oh ya, saya harus siap dimanfaatkan. Ya iyalah. Anda harus menyiapkan diri Anda untuk dimanfaatkan oleh siapapun untuk kepentingan kebaikan gitu. Anda harus siap untuk dimanfaatkan. Dan cara untuk siap untuk dimanfaatkan adalah memberitahu orang mengenai manfaat Anda. Apa manfaat Anda? Nah, personal branding memberikan sebuah tools kepada kita untuk memberitahu orang lain mengenai ini loh manfaatnya Ola Nurlija, ini loh manfaatnya Arfan Pradiansyah. Ya. Silahkan manfaatkan kami untuk kebaikan. Oke. Itu, Mbak Ola. Baik, Pak Arfan, kita tutup perbincangan pagi hari ini. Silahkan manfaatkan kami di tanggal 23 Juni ya, dan langsung dapetin informasinya ke 0813-3250-3717. Selamat terus membangun personal branding dimulai dari mengenali diri kita, inside out. Pak Arfan, sehat-sehat ya Pak Arfan. Kita ketemu pekan depan ya Pak ya. Dari siap, persiapannya mudah-mudahan akan lancar untuk semua workshop Bapak juga di akhir pekan ini. Kami pamit, smart listener, saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.